banyak sekali edukasi budaya dan edukasi tentang apa itu masa lalu, museum, ngopi budaya, peninggalan situs, ada beji atau sendang di sini. Bagi siapa saja yang ingin belajar budaya atau lebih mengenal lagi tentang budaya di tanah Jawa, Sirah Keteng, kata Mbah Lurah sama Mas Eko tadi, open bagi siapapun. Kita mengikuti beberapa para pelestari budaya ke peninggalan Wengker, yaitu Sirah Keteng. Di sini kita sudah bersama dengan komunitas Maija Wengker yang khusus untuk melestarikan peninggalan-peninggalan atau situs-situs budaya di Ponorogo dan sekitarnya. Terlebih lagi Maija Wengker ini lebih ke edukasi huruf aksara Jawa kuno atau huruf-huruf Sansekerta dahulu. Untuk lebih lanjutnya, mari kita bertanya langsung karena di sini ada Mbah Gun sebagai arkeolog. Mari ikuti terus. Jadi ini adalah Mbah Gun sebagai arkeolog di Indonesia. Sudah bagaimana? Sudah nasional ini Mbah Gun ini. Ya, sudah enggak apa-apa. Nyun sewu. Jadi ini kita bersama Maija Wengker. Di situ mereka memang benar-benar hanya bertujuan untuk mempelajari peninggalan-peninggalan budaya, situs-situs seperti ini dan lebih mengenalkan aksara Jawa kuno. Mungkin mau tanya, Mbak. Ini kalau menurut panjenengan, Wengker itu kan eranya banyak. Kalau dari situs Sirah Keteng ini sendiri, menurut panjenengan pripun, Mbak? Apa ya? Terus terang saya tidak begitu paham tentang prasasti-prasasti yang ada di Jawa Timur. Setahu saya, Sirah Keteng ya. Sirah Keteng itu ada prasastinya. Sekarang di Museum Nasional. Isinya tentang apa? Nah, terus terang saya juga nggak tahu. Kan harusnya teman-teman dari Wengker sendiri yang bisa bercerita gitu. Bukan saya menolak, tapi terus terang daripada saya membuat kehebohan publik, terus membuat ketidaktahuan publik tentang masalah batu ini, kemudian apa yang ada di sini, ada pemahaman yang tidak pas. Terus terang saya tidak mau, tapi saya tidak menguasai ini. Jadi saya akan lebih baik bilang saya tidak tahu. Kalau perkara kemudian apakah ini ini batu apa? Ya ini adalah atos, itu batu yang atos. Ini adalah model kala. Kala itu semacam Kala itu semacam raksasa yang tugasnya dalam tanda kutip menjaga
makhluk-makhluk jahat yang mau memasuki sebuah tempat suci. Biasanya kepala-kepala kala ini ada di atas ambang pintu masuk. Kalau kemudian yang tersisa adalah kala sebesar ini, paling tidak bisa dibayangkan seberapa besar pintu yang dijaganya dalam tanda kutip. Seberapa besar pintu yang dijaganya sehingga hal-hal jahat itu tidak bisa masuk ke daerah sekitar di mana ada kepala kala ini. Misalnya paling dekat di sini yang ada kepala kala dan yang masih ada di Gapura ini, Gapura mana? Enggak ada, Pak, kalau Ponorogo. Tempat yang lain dekat-dekat sini. Magetan, Simbatan. Nah, di Simbatan misalnya, di Simbatan itu ada Patirtan. Di sana saya juga belum pernah sampai ke sana sih, tetapi mungkin di sana Patirtan itu dikelilingi sebuah pagar misalnya. Nah, pagar masuk ke sana itu ada kalanya di atas pintu masuknya. Nah, hal-hal seperti itu yang dimungkinkan dengan isme orang waktu itu untuk mengarcakan atau memahatkan pahatan berupa kala ini di pintu-pintu masuk itu. Paling saya bisa berceritanya tentang itu karena terus terang untuk yang lain saya tidak tahu. Daripada terjadi pembohongan publik. Kalau ini batu apa? Batu atos. Enggak, maksudnya itu enak kayak weteng. Mungkin ini hanya sekedar mungkin. Mungkin ini adalah bagian kaki dari arca Ganesha. Mungkin loh ya. Mungkin apa? Sudah sauwidik. Nah, iya, karena sudah seperti ini. Kenapa saya bilang mungkin? Karena ini adalah bagian kaki dan ini adalah bagian dengkul. Nah, biasanya pengarcaan Ganesha itu yang modelnya begini. Aku nek kiwa tengen munggah kabeh tibong. Lah ya nek kiwa tengen munggah kabeh. Jadi Ganesha itu kakinya seperti ini, yang kanan terus yang kiri seperti ini dengan alas kaki itu saling mengatup. Nah, jadi posisinya seperti ini. Kemungkinan ini adalah bagian kaki dari Ganesha, kemudian bagian sini ada Ganesha itu adalah dewa berkepala gajah dan berbadan manusia. Untuk penempatan, Pak, sebelumnya, Pak. Untuk penempatan, Ganesha itu berdiri sendiri. Di sini. Atau mungkin Penempatannya di sini. Atau mungkin dia menempati salah satu relung ketika nyambung enggak dengan patetan atau gimana? Ganesha itu selain sebagai dewa dewa ilmu pengetahuan, dia juga dipuja sebagai dewa penghalau bahaya. Kalau dalam posisi yang masih lengkap utuh, itu biasanya Ganesha ada di sisi sebalik dari pintu masuk candi misalnya. Candi yang ada kanan kiri, muka, belakang, kanan dan kiri. Nah, bagian utara itu diisi Durga, bagian selatan Agastya, kemudian bagian yang berlawanan dengan pintu masuk itu ada Ganesha. Tetapi Ganesha ditempatkan pula di beberapa tempat yang dianggap rawan atas entah itu kejahatan, entah itu keamanan atau apa. Monggo lho teman-teman Mahesa Wengker kok terus yang ngecemes aku. Matur suwun Mbah Gun. Nggih. Matur suwun. Iya. Untuk penjelasan tadi sudah dijelaskan oleh Mbah Gun. Sekarang kita akan bertanya langsung kepada Mahesa Wengker. Bagaimana sudut pandang Mahesa Wengker itu di luar Mbah Gun loh, di luar Mbah Gun. Bagaimana sudut asli dari Mahesa Wengker yang dalam konteks mereka memang murni pelaku budaya untuk situs-situs peninggalan seperti ini dan aksara Jawa kuno. Mari kita langsung ke Mas Arif. Mas Anas,
Loh, kok dilempar? Lha musiman Anas kok. Nah, ini Mas Anas sama Mas. Mas Anas sama Mas Arif nih. Anas. Iki sing senengane gosokne Mas. Oke. Nah, jadi Mas Arif sendiri melempar ke Mas Anas. Ada apa-apanya untuk Maheja Wengker nanti urusannya Mas Anas. Mas Anas, monggo sudut pandangin jenengan di luar Mbah Gun loh tentang situs peninggalan Sirah Keteng menika. Monggo. Pripun nek menurut saking Maheja Wengker? Iya. Saya itu agak sulit menyambungkan, gitu. Saya bilang agak sulit karena memang peninggalannya itu gimana ya? Peninggalannya sudah terlalu sedikit kalau mau disambungkan antara bekas Patirtan, terus kemudian di sini ada Kala. Saya juga bingung apakah benar seperti teorinya Mbah Gun bahwasanya Kala ini menjadi sebuah hiasan di atas ambang pintu. Mungkin masuk komplek di sini, mungkin juga selain Patirtan ada komplek lain mungkin. Lokalisasi. Mungkin seperti itu. Kalau kami dari Mahijab statementnya mungkin mari terus belajar. Kalau untuk antara Kala dengan Patirtan yang jelas pasti ada sambungnya. Ya, itu tadi penjelasan dari Mas Anas Maheja Wengker dikarenakan Mas Arif sendiri sedang flu. Nah, sedang flu. Katanya kalau menjelaskan itunya keluar karena sedang flu. Nah, terima kasih untuk saudara-saudara Maheja Wengker, semoga lancar dan sukses. Matur suwun Mbah Gun. Kula tak nerusaken lampah badhe teng Lante menika. Terima kasih bagi semuanya yang sudah mendukung dan berpartisipasi tentang budaya di Ponorogo ini. Mungkin video akan kita cukupkan di sini, tapi kita berharap kita akan datang ke sini lagi dikarenakan masih ada banyak gagasan-gagasan atau kegiatan-kegiatan tentang budaya di Bedingin Sirah Keteng Sambit Ponorogo. Mungkin akan kita cukupkan di sini videonya. Bila ada tutur kata dan bahasa kita yang kurang tepat, saya mewakili tim memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, Rahayu.